Persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang diotaki Verdi Sambo sudah di depan mata jika berkas perkara para tersangka dinyatakan lengkap pekan ini. Komisi Kejaksaan memastikan persidangan Sambo akan berjalan dengan pengawasan yang ketat guna mencegah intervensi dari pihak luar. Nasib berkas perkara para tersangka pembunuhan berencana dan penghalangan penyidikan kasus Brigadir Yosua bakal diumumkan Kejaksaan Agung hari ini. Pengumuman ini menentukan apakah berkas perkara Verdi Sambo dan tersangka lainnya dinyatakan lengkap atau tidak. Hari Rebu atau hari Kamis ini kita lihat perkembangannya dalam 1-2 hari ke depan ya. Kalau misalnya positif tentunya bisa di PD1. Untuk perkara FS dan kawan-kawan ya, yang terdiri dari 12 berkas perkara ya. Dan perkara 338, 340 itu ya ada 5 berkas perkara dan obstruction of justice ada 7 perkara ya, sampai saat ini masih dalam proses penelitian. Sedangkan batas waktu menyatakan sikap dan pengembalian berkas perkara, nah, kalau misalnya dinyatakan tidak cukup, itu adalah di hari Kamis. Jika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka penyidik Polri akan melimpahkan para tersangka beserta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum pekan depan. Penyerahan para tersangka dan barang bukti dilakukan untuk proses persiapan persidangan lebih lanjut. Ya, kemudian setelah P21 tentunya ya, apabila minggu ini sudah dinyatakan P21, minggu depan baru akan dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk proses ya, persiapan persidangan lebih lanjut. P21, nah, progres selanjutnya ketika dari tim dokter sudah menyatakan kesehatan fisik dan psikisnya memenuhi syarat, baru nanti penyidik akan mengambil langkah-langkah berikutnya. Jika kasus Yosua sudah memasuki persidangan, Komisi Kejaksaan menyatakan telah menyiapkan 5 orang komisioner untuk mengawasi para jaksa yang bertugas. Selain itu, sarana komunikasi yang digunakan para jaksa juga akan disadap guna mencegah intervensi dari pihak luar, termasuk orang-orang yang disebut sebagai kakak asuh Verdi Sambo. Kami Komisi Kejaksaan akan hadir dalam setiap persidangan yang akan digelar ini untuk memastikan apa yang ditengarai atau informasi yang berkembang. Jadi kita bisa lihat langsung. Kami membentuk tim, ada 5 orang komisioner akan hadir di setiap persidangan itu. Kedua, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum juga telah menginstruksikan semua sarana komunikasi dari tim jaksa yang 30 orang itu dilakukan penyadapan dan monitoring. Oh ya, sehingga semuanya akan terpantau jika memperkecil kemungkinan masuk angin terhadap tim jaksa ini. Alotnya kasus kematian Yosua membuat Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kinerja kepolisian yang menggunakan pasal yang berkaitan dengan pelanggaran etik tanpa hukum pidana membuat perkara ini anti klimaks. Usman menyebut kepolisian bisa menggunakan pasal 233 dan 52 KUHP untuk menjerat sejumlah tersangka yang diduga melakukan upaya perintangan penyidikan. Tampaknya tidak. Jadi kepolisian hanya menggunakan obstruction of justice dalam pengertian etik. Karena itu yang diperiksa adalah pelanggaran etika. Etika tidak sesuatu yang langsung berhubungan dengan kejahatan. Karena itu proses pengusutan terhadap mereka yang menghalangi, yang merusak barang bukti dalam perkara pembunuhan Joshua, semestinya diletakkan sebagai mereka yang melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan tindakan kriminal. Dengan dijerat hukum pidana, setiap tersangka bisa dijerat dengan hukuman di atas 5 tahun dan dapat ditahan. Hingga kini, publik masih menunggu kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua bisa segera naik ke meja hijau, agar kasus pembunuhan yang menyedot banyak perhatian dari masyarakat ini bisa segera dibuktikan di persidangan. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini soal berkas perkara Sambo dan tersangka lainnya sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Triksi, sore nanti Kejaksaan Agung rencananya akan mengumumkan status berkas perkara para tersangka di kasus pembunuhan berencana Yosua. Lalu apakah ini kemungkinan berkasnya sudah lengkap atau P21?
Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Memang secara pasti nanti akan disampaikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung sekitar pukul 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ini memang ada kemungkinan kemudian berkas perkara terhadap 2 kasus, yakni kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga terhadap kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice ini nanti akan disampaikan apakah kemudian sudah lengkap atau dinyatakan P21. Tapi kalau misalnya kita melihat dari timeline, memang ini sudah memasuki hari ke-14 atau sudah memasuki tenggat waktu jaksa penuntut umum ini melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang sudah dikembalikan pada Rabu 14 September lalu terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua, lalu kemudian keesokan harinya pada tanggal 15 September 2022 ini terhadap berkas perkara perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap 7 tersangka. Jadi memang hari ini tenggat waktunya dan juga besok ini seharusnya menjadi waktu bagi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini menyampaikan bagaimana kemudian hasil dari penelitian dan juga hasil dari komunikasi koordinasi yang sudah dilakukan bersama dengan penyidik maupun juga bersama dengan pimpinan dari Barreskrim Mabes Polri itu sendiri, Juno. Jadi nanti kita akan nantikan apakah kemudian Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini kemudian menyampaikan kelengkapan atau P21 terhadap berkas perkara yang nanti kita akan lihat pada press conference pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat nanti, Jun. Artinya ini apakah ada kemungkinan bahwa gabungan berkas baik kasus pembunuhan berencana dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini akan digabungkan oleh kejaksaan? Ya, sebelumnya sempat disampaikan oleh Ketut Sumedana, yakni Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, bahwa memang jika dilihat ada berkas perkara dari 2 kasus yang berbeda ini bisa disatukan, memiliki kesamaan dari rekonstruksi perkara, kemudian juga saling berkaitan dan juga ada 1 tersangka. Ini memiliki kemungkinan untuk digabungkan. Ini juga merupakan kewenangan atau hak dari Jaksa Penuntut Umum yang sudah diatur di pasal 141 KUHP begitu. Bagaimana nanti kemudian melihat ketika berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21, lalu kemudian sudah memasuki pelimpahan tahap 2, yakni pelimpahan barang bukti dan juga tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, barulah nanti kemudian Jaksa Penuntut Umum ini akan melihat apakah bisa digabungkan kemudian dalam 1 surat dakwaan yang kemudian akan dilimpahkan ke pengadilan, Juno dan juga saudara. Tapi kalau misalnya melihat memang sejauh ini ada kemungkinan digabungkan terhadap tersangka Irjen Verdi Sambo karena saling berkaitan, karena memang saling berkesinambungan begitu dari berkas perkaranya. Jadi ini untuk memudahkan juga bagi para jaksa penuntut umum nanti pada saat di proses pengadilan, karena memang proses pengadilan ini juga akan memakan waktu yang cukup banyak melihat tersangka. Ini juga dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini terdapat 5 tersangka dan juga dari kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan ini ada 7 tersangka. Jadi memang untuk dapat memudahkan baik dalam persidangan maupun juga dalam menunjukkan bagaimana bukti, barang bukti, kemudian juga peran dari tersangka itu sendiri, ini ada kemungkinan bisa digabungkan. Tapi tentu sekali lagi Juno, ini harus menunggu kemudian nanti keputusan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum ini apakah kemudian menggabungkan berkas perkara terhadap Irjen Verdi Sambo ketika sudah dinyatakan P21 dan sudah melalui tahap pelimpahan tahap 2, maksud kami, yakni barang bukti dan juga pelimpahan tersangka yang rencananya ini disampaikan juga oleh Irjen Dedi Prasetyo, yakni Kadif Humas Mabes Polri, ketika memang berkas perkara sudah dinyatakan lengkap pada minggu ini. Kemudian selang 1 minggu berikutnya barang bukti maupun juga tersangka ini akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kita melihat bagaimana kemudian tersangka Putri Chandrawati yang sampai saat ini memang belum ditahan. Tapi pada hari Senin kemarin disampaikan oleh Irjen Dedi Prasetyo, Kadif Humas Mabes Polri, bahwa penyidik ini sudah melakukan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis terhadap Putri Chandrawati. Kemudian juga memberikan opsi kepada pihak Putri Chandrawati untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara eksternal. Jadi nanti hasilnya ini akan dilihat oleh penyidik apakah kemudian sudah bisa dikatakan sehat secara fisik dan juga psikis. Nanti baru ini akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Nah, terkait penahanan ini sendiri tadi kami sempat berbincang kepada Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, bahwa terkait penahanan jika memang sudah dinyatakan P21 atau lengkap berkasnya, nanti
untuk terkait penahanan tersangka ini sudah menjadi kewenangan dari para jaksa agung muda tindak pidana umum itu sendiri. Ini diatur dalam pasal 20 ayat 2 KUHP yang disebutkan untuk kepentingan penuntutan. Nanti jaksa penuntut umum ini memiliki kewenangan untuk dapat menahan tersangka yang memang harus sudah memenuhi syarat, yakni syarat salah satunya ini adalah sehat dalam psikis maupun juga fisik. Nah, jadi ini yang nanti kita juga akan lihat bagaimana kemudian keputusan dari jaksa penuntut umum Juno setelah mendengar apakah kemudian sore ini dinyatakan berkas perkara P21 atau tidak. Ya, Triksi, untuk saat ini bagaimana komitmen dari Kejaksaan Agung agar proses persidangan ini berjalan netral ataupun tidak ada intervensi dari pihak luar? Ya, dari jaksa penuntut umum sendiri atau dari Kejaksaan Agung sendiri memang setelah ditugaskan atau keluar penugasan untuk melakukan maksud kami untuk memegang perkara atau suatu perkara, mereka secara profesional, secara langsung ini tidak akan melibatkan siapapun maupun bisa mendapatkan intervensi dari manapun. Ini yang sudah menjadi komitmen dari Kejaksaan Agung. Itu juga yang sudah diatur dalam undang-undang, Juno dan juga saudara. Kemudian disampaikan juga oleh Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan, bahwa nanti pihaknya juga akan melakukan pengawasan. Nah, ini yang juga mendapatkan pengawasan dari pihak eksternal tadi, selain juga mendapat pengawasan dari Jaksa Agung Muda Pengawas, nantinya juga Jaksa Penuntut Umum ini mendapatkan pengawasan dari Komite Pengawasan, maksud kami dari Komisi Kejaksaan. Nah, ini yang membuat kecil kemungkinan bahwa nanti akan ada intervensi maupun juga ada skenario-skenario yang ditakutkan oleh publik. Transparansi dan akuntabilitas ini yang juga menjadi komitmen baik dari jaksa penuntut umum yang juga nanti diharapkan pada saat pengadilan yang memang nanti menjadi kewenangan bagi majelis hakim bahwa akan melakukan persidangan secara terbuka atau tertutup. Ini nanti juga akan dilihat di sana, karena yang jelas Juno dan juga saudara, ketika sudah masuk meja persidangan atau masuk ke pengadilan, nanti jaksa penuntut umum ini akan mempertanggungjawabkan bagaimana kemudian membuktikan bagi barang bukti, kemudian juga peran serta dari para tersangka, dan ini akan dibuka secara transparan dan juga akuntabel. Jadi ini juga yang diharapkan nantinya ketika persidangan dapat dilakukan secara terbuka, sehingga bukan hanya pengawasan dari pihak Kejaksaan Agung maupun juga dari Komite Kejaksaan, tapi juga bagaimana publik bisa melihat dan juga bisa mengawasi bagaimana jalannya persidangan. Tapi tentu ini nanti masih panjang perjalanannya, Juno dan juga saudara, kita akan nantikan, karena nanti dari pihak Kejaksaan Agung sendiri setelah menyatakan P21, kemudian mereka membuat surat dakwaan, kurang lebih sekitar 7 hari kemudian ini akan melimpahkan kemudian berkas perkara dan juga surat dakwaan kepada pengadilan. Nah, nanti biasanya kalau yang disampaikan oleh Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejagung, setidaknya pengadilan ini biasanya akan memberikan jadwal atau tanggal persidangan ini sekitar 7 hari atau bahkan kurang dari 7 hari apabila memang kasusnya ini sangat penting dan juga harus cepat diselesaikan. Jadi ini yang juga harus terus kita kawal, Juno dan juga saudara, dari sore hari ini kemudian sampai nanti babak berikutnya, yakni pelimpahan berkas dari Jaksa Penuntut Umum atau Kejaksaan Agung kepada pengadilan. Juno. Baik, kita nantikan konferensi pers pukul 3 sore nanti terkait dengan pelimpahan berkas, apakah sudah memenuhi syarat dan berkas telah lengkap dalam arti P21 untuk memasuki masa persidangan. Terima kasih rekan Triksi Valencia dari Kejaksaan Agung Jakarta.